Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa di pertemuan kedua materi cerpen. Masih bersama saya sendiri, Hendra Burhanuddin. Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun cerita pendek. Sebelum kita mulai belajar, silahkan tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal materi-materi baru yang saya sampaikan. Terima kasih. Cerita pendek dibangun dari dua unsur, yaitu unsur dalam dan unsur luar, atau biasa kita mengenalnya dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada 7 bagian. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah penokohan, yang keempat latar, yang kelima adalah alur, amanat, dan sudut pandang. Kita masuk yang pertama. Tema adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Banyak di antara kalian bingung membedakan antara tema dengan judul. Tema adalah bersifat umum, sedangkan judul bersifat khusus. Dari satu tema bisa dikembangkan menjadi banyak sekali judul. Namun, dalam satu judul itu jelas mengandung tema apa. Apakah kalian sudah paham dan bisa membedakan antara tema dengan judul? Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh ini memiliki nama. Nama-nama tertentu biasanya memiliki watak atau karakter yang digambarkan dalam cerita, atau biasa kita menyebutnya dengan penokohan. Penokohan umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah protagonis atau bersifat baik, yang kedua adalah antagonis bersifat buruk atau bersifat jahat, yang terakhir adalah tritagonis atau menjadi penengah antara protagonis dengan antagonis. Yang lain selain itu adalah masuk ke tokoh figuran atau tokoh yang tidak penting. Di dalam menentukan watak atau karakter tokoh bisa menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah metode analitik, yaitu penggambaran secara langsung melalui cerita. Biasanya ditulis secara jelas di situ bahwa si watak tokoh A adalah penakut, watak si B adalah pendiam, watak si C adalah dermawan. Itu digambarkan secara langsung. Yang kedua adalah metode dramatik. Metode dramatik adalah penggambaran watak tokoh atau karakter tokoh secara tidak langsung, seperti fisik dari tokoh, pembicaraan atau percakapan, terus kemudian respon dari pelaku yang lain atau pemeran yang lain, sehingga dari percakapan atau dari fisik pelaku atau pemeran itu kita bisa menyimpulkan bahwa karakter tokoh itu seperti apa, apakah protagonis, antagonis, figuran, ataupun mungkin tritagonis. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar atau setting. Setting itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah setting tempat. Tempatnya berada di mana? Apakah di dapur, di lapangan, di rumah, atau di tempat yang lain? Berikutnya adalah latar waktu. Kapan ini terjadi? Apakah pagi, siang, sore, malam, atau pukul berapa? Ini menunjukkan waktu. Berikutnya adalah latar suasana. Suasananya bagaimana? Apakah riuh? Apakah suasana sedang tegang? Suasana sepi? Suasana ramai ataupun hujan? Itu menandakan suasananya bagaimana. Unsur intrinsik berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian terjadinya cerita. Apakah menggunakan alur maju, atau dalam hal ini berarti masa sekarang atau masa yang akan datang? Apakah ini menggunakan alur mundur atau menceritakan kejadian yang pernah terjadi, atau kita menyebutnya sejarah, ataupun mungkin bisa menggunakan perpaduan keduanya, atau kita biasa mengenalnya dengan alur campuran. Bisa menggunakan maju dahulu kemudian mundur, atau alur mundur dahulu kemudian maju. Unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Amanat ini adalah
pesan yang disampaikan atau hikmah apa yang disampaikan dalam cerita itu. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Dalam hal ini biasanya dalam cerpen menggunakan kata saya atau kata aku. Yang kedua adalah orang pertama pelaku sampingan. Biasanya juga sama, hampir sama, namun dia hanya pelaku sampingan, bukan pelaku utama. Berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam hal ini biasanya di dalam cerpen menggunakan kata dia atau kata ia. Dia mengetahui segalanya tentang cerita. Yang terakhir adalah orang ketiga, ini hampir sama, namun penggunaan kata dia atau ia sangat terbatas. Kita masuk ke unsur pembangun cerita pendek yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah bahasa. Bahasa dari cerita pendek secara tidak langsung dipengaruhi dari pengarang. Pengarang umumnya berasal dari daerah tertentu, membawa atau menyisipkan unsur dari bahasa daerah ke dalam cerita pendeknya, atau mengikuti lokalitas di mana ia tinggal, kemudian dia berusaha menyisipkan bahasa daerah di dalam cerita pendeknya. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini sangat memengaruhi dari cerita pendek. Penulisnya seorang laki-laki dengan penulis seorang perempuan tentunya berbeda dari apa yang ia tuliskan. Mungkin dari kalangan perempuan, dia berusaha menonjolkan apa kelebihan perempuan. Sama halnya dengan laki-laki. Karena dia laki-laki, dia selalu menonjolkan apa yang ia bisa atau apa yang ia menonjol dari kemampuannya. Dia akan memperjuangkan melalui tulisan itu. Yang kedua, tentunya juga profesi. Misalnya profesi seorang buruh dengan profesi seorang petani, tentunya dia menulisnya dengan cara yang berbeda. Dari sudut pandang petani, dari sudut pandang buruh, itu sangat berbeda. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Ini hampir sama dengan amanat, namun perbedaannya ini lebih spesifik. Apakah ini menggunakan nilai moral yang disampaikan dalam cerita? Apakah ini nilai sosial? Apakah ini nilai budaya? Apakah ini nilai religi? Ataupun mungkin nilai politik? Apakah kalian mulai paham mendengarkan penjelasan Bapak? Baik, saya Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.